Weh, udah mulai. Nih, mengatasi DCO pincang pada merakit power amplifier. Jadi terkadang jika kita ini merakit, nanti kita merasa kurang puas yang atas kit yang kita beli, sehingga nanti kita ukur-ukur nih DCO kiri dan DCO kanannya min plusnya ini pincang ataupun tidak imbang, dan itu bisa menyebabkan sering jebol komponen, dan juga spekernya nanti mudah kobong. Jadi seperti apa caranya agar DCO ini tidak pincang, dan ataupun kalian sudah pusing dengan pergantian komponen tidak terselesaikan. Jadi mari akan kita bahas tentang DCO pincang ini, yang mananya adalah permintaan dari subscriber kami. Sudah ganti komponen bla 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 bla, tapi tetap pincang DCO nya. Jadi bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan juga isi unek-unek kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa bahas satu persatu permasalahan kalian tentang sound system. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Langsung saja kita ke videonya. Seperti kita ketahui bersama bahwa DCO pincang ataupun tidak imbang adalah dilema para perakit-perakit, terutama perakit pemula. Kenapa nanti judulnya ya tidak bisa maksimal dalam pembuatan amplifier. Jadi hari ini akan kita bahas tentang DCO tidak imbang di Super SOCL 506. Ini sudah kunci ini. Jadi hampir sama semua dripper yang kelas AB. Nanti pincangnya itu cuman tidak jauh-jauh dari komponen yang akan kita bicarakan ini. Itu sering sekali membuat DCO nya ini pincang. Dari DCO min dan DCO plus itu pincang, dan itu menyebabkan nanti transistornya mudah kobong, komponen lainnya mudah terbakar, dan ya banyak kendalanya. Jadi untuk SOCL 506 kita fokus di daerah ini, DC servonya ini. Kenapa DC servo? Jadi intinya ini yang mengolah sinyal-sinyal dari input ini, sehingga nanti bisa bersinkronisasi dengan tegangan-tegangan tinggi yang akan dikeluarkan melalui TR pinal. Dan untuk Super SOCL ini dipengaruhi dua blok, yaitu blok IC ini dan juga blok TR fast ini yang di sini. Jadi rata-rata dua blok ini yang bisa mempengaruhi DCO pincang. Ini bentar, nah ini. Jadi akan kita bahas satu persatu fungsi dan tujuannya komponen IC dan juga TR fast. Nah, yang lainnya nih mungkin kalian sudah paham tentang pergantian R gain, R co ini yang tegangan tinggi sudah dibahas. Jadi kita sekarang fokus saja ke tegangan pincang. Jika kalian sudah merubah R gain, R co nya tegangannya sudah tinggi, kapasitor input dan lain sebagainya, dan ternyata DCO nya ini tidak imbang, atau kalian beli kit jadi dan dites DCO nya tidak imbang sehingga menyebabkan sering kerusakan yang terjadi di dripper. Jadi fokus tadi ke dua tempat ini. Jadi kita bahas satu persatu TR fast. TR fast ini biasanya menggunakan MGE 340, kemudian atau KSE 340. Jadi ada tipe MGE, ada tipe KSE. Nah, ini kunci pertama untuk DCO agar tidak pincang. Jadi kalian tidak bisa sembarangan mengganti transistor fast ini. Nanti ini hubungannya langsung ke voltase tinggi. Jadi TR fast ini adalah transistor khusus jika digunakan di sebuah dripper, terutama kelas AB 506. Jadi TR fast ini kalau kita membeli kit jadi ini kebanyakan TR fast-nya cuma abal-abal. Nah ini seperti contoh ini.
Jadi untuk DCO imbang ini tidak bisa main-main untuk transistor fast ini. Jadi gunakan transistor fast ini versi MGA ya terserah, baik versi KSE terserah, tapi gunakan yang original. Kenapa? Karena ini sangat berpengaruh sama DCO. Nah, yang original itu yang seperti apa? Jadi yang original ini adalah dia rata-rata di bagian atas ini ada kupingnya kiri kanan satu. Untuk mengetahui TR fast ini bagus. Nah, yang sebelah kanan, sedangkan yang ini tidak ada kupingnya nih. Kupingnya cuma satu ini, jadi kadang bikin ya kalau kupingnya satu kan tahu sendiri tidak normal. Jadi gunakan yang kupingan dua, kiri kanan ada kupingnya. Kemudian dari segi harganya ini sudah berbeda. Untuk tipe MGA atau KSE 340 ini yang original itu kisaran 10.000 sampai 15.000. Jadi usahakan satu transistor fast ini benar-benar bagus dan original, sehingga akan sangat berpengaruh sama kinerja keseluruhan kit ini. Itu TR fast. Oke, kita lanjut ke IC. Ini adalah IC TL071. Ini adalah bagian DC servo atau istilahnya untuk setting bias agar imbang. Jadi kalau sistem Super SOCL itu tidak ada setting bias seperti di 504 yang pakai trim pot diputar-putar seperti itu. Nah, kalau yang 506 kan sudah sistem IC. Jadi rata-rata jika komponen-komponen pendukungnya ini seperti R ini semuanya ini sudah bagus, sudah kalian obrak-abrik semuanya, transistornya sudah diganti semua, tidak ada yang bermasalah dan DCO tidak imbang, bisa dipastikan IC ini yang menyebabkan masalah. Kenapa? Jadi IC ini sebenarnya tidak rusak, tetapi dia tidak bisa menyalurkan tegangan dengan sempurna ataupun mengolah tegangan dengan sempurna. Kenapa? Karena tipe IC 071 ini banyak sekali IC yang super abal-abal. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya kalian harus menggunakan IC tipenya ini sama, tetap TL071, tapi gunakan yang Texas Instrument. Nah, jadi IC-nya ini yang TL071 itu gunakan IC Texas Instrument. Itu bagus IC-nya. Sehingga DCO-nya ini bisa terkontrol dengan baik dan juga dia tidak perlu istilahnya putar-putar trimpot seperti 504. Jadi IC ini mengolah dengan sendirinya signal-signal yang bersinggungan dengan IC, sehingga nanti keluarnya itu menjadi bersih. Kemudian difilter lagi menggunakan TR fast ini. Jadi dua komponen ini sangat-sanat penting untuk sebuah dripper 506 untuk menyetabilkan DCO-nya. Jadi jika kalian tuh memiliki yang sudah jadi ataupun rakit sendiri, pastikan dua komponen ini dalam keadaan original dan juga optimal. Itu bisa dipastikan jika keduanya ini optimal dan komponen di lainnya ini oke semuanya, tidak ada yang terkendala. Saya pastikan dripper kalian DCO-nya imbang dan itu tidak akan pincang, dan tentunya kinerja dari driver ini bisa maksimal. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Nanti kita bisa sambung lagi tentang modifikasi-modifikasi di kit kelas AB yang banyak sekali di pasaran dan kita pun juga banyak untuk belajar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.